Mengapa diperlukan literasi keuangan? Apakah Anda punya rekening di bank? Kalau rekening punya? Enggak. Nggak punya, Pak. Kalau saya uangnya selalu saya titipin ke istri saya. Apakah Anda tertarik beli saham atau reksadana? Kalau saham itu setahu saya Nggak tertarik. Enggak deh. Saya termasuk orang yang nggak berani ambil risiko soalnya. Ya tertarik kalau emang sudah punya banyak uang. Pernahkah Anda memiliki pengalaman buruk dengan investasi ilegal? Belum pernah sih, dan kayaknya emang takut deh mau nyoba. Oh, punya. Jadi waktu itu orang tua saya ditawarin untuk ikutan investasi. Yang pertama itu bebek, yang kedua itu perkebunan. Saya pernah ditawarkan sebuah investasi yang cukup menarik. Tiba-tiba pemiliknya kabur. kurang dari seminggu dia kehilangan hampir 200 juta. Saya tidak pernah mendapatkan kabar apa-apa lagi dari perusahaan itu. Setelah saya datangi, ternyata perusahaan itu sudah tutup. Apakah Anda punya asuransi? Asuransi berapa? Asuransi jiwa, kesehatan. Nggak ada kemauan gue untuk bikin. Belum punya aja. Tahukah Anda bagaimana mengajukan kredit motor atau kredit lainnya? Kalau boleh jujur saya sih nggak ikutin prosesnya, cuman terima jadi doang. Ke leasing itu terlalu bertele-tele, Pak. Contohnya kalau kita ke leasing itu ya, kalau kredit motor, satu bunganya besar. Kedua, kita harus ikut asuransi, ikut motornya diasuransikan, terus administrasi, jadi bengkak lah. Sama temen itu saya cuma minta tolong suruh ngambilin. Masalahnya di sini saya nggak punya KTP sama kakak. Oh, kredit motor belum. Lebih suka cash ketimbang kredit. Sudahkah Anda merencanakan dana pensiun? Kebetulan saya kan sudah ada di Taspen nih. Jadi pensiun saya sudah pasti ada ya. Sepanjang saya tidak macam-macam ini. Maksudnya bukannya buat pegawai negeri doang ya? Yang aku tahu, jam sostek. Pernahkah Anda menggunakan jasa gadai? Takut nggak ketebus. Ya, terus terang waktu mahasiswa dulu saya pernah memang. Kiriman dari orang tua tuh telat, jadi saya terpaksa menggadaikan barang. Nggak pernah, Pak. Turun-temurun dari keluarga saya itu didoktrin untuk nggak ke pegadaian, menggadaikan barang, karena itu bikin malu keluarga nantinya. Malu lah. Malu. Enggak dong, gengsi lah. Waktu itu saya emang lagi urgent banget untuk masukin anak masuk sekolah. Yang ada aja emas, akhirnya saya ngadain emas. Menurut Anda, bagaimana merencanakan keuangan yang baik? Ya jujur ya, kalau saya tuh agak susah nyimpen duit. Nabung, Pak, udah pasti itu mah. Berhemat. Harusnya kita menyewa seorang profesional, financial planner. Terus punya investasi sih. Dalam hidup sebaiknya kita punya beberapa sumber penghasilan supaya kita tidak bergantung pada satu sumber saja. Itulah gambaran kondisi masyarakat Indonesia masa kini yang ternyata belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Apa yang harus kita lakukan? Rencanakan keuangan sejak dini dengan memilih produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pahami dengan seksama manfaat dan risikonya. Kemudian, kenali hak dan kewajiban Anda sebagai konsumen keuangan dan pastikan produk yang dipilih berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Anda dan keluarga. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan industri keuangan menyusun Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia guna mendukung kesuksesan program pemerintah di bidang keuangan inklusif atau Financial Inclusion. Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen serta masyarakat luas mengenai lembaga keuangan serta produk dan jasanya, sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mari kita wujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas mengelola keuangan dengan lebih baik. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera.